Jadi belum sampai 50%, proyeknya baru 44% di stop karena dianggap mengganggu bukan hanya jalan tol, ini juga dituding sebagai penyebab banjir di awal tahun kemarin dan di Februari minggu lalu. Nah, benarkah sebenarnya itu karena si kereta cepat Jakarta-Bandung? Nah, kami akan gambarkan kepada Anda fakta-fakta tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan bagian dari proyek yang lebih panjang lagi yaitu Jakarta-Surabaya. Oke, yang pertama, kereta Jakarta-Bandung ini memiliki panjang rel sekitar 142,3 kilometer. Nah, kecepatan kereta sebenarnya bisa mencapai 420 kilometer per jam. Tapi karena kalau Anda lihat nih stasiunnya akan ada 4 stasiun, mulai dari Halim di Jakarta, berhenti di Karawang, Jawa Barat, lalu di Bandung Barat ada Walini, dan sampai di Tegal luar di wilayah Bandung. Memang ini tidak sampai di kota Bandung, masih agak pinggiran sekali. Jadi karena jaraknya sangat-sangat pendek, maka jarak tempuh si kereta cepat ini diperlambat menjadi sekitar 350 km per jam. Sehingga waktu tempuhnya adalah 36 menit sampai 46 menit lah untuk dari Jakarta di Halim sampai ke Bandung. Proyeksi harga tiket dengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah ini kalau diproyeksikan adalah Rp300.000. Ini adalah untuk kelas 2, nantinya akan ada beberapa kelas dibagi di kereta cepat. Sementara kapasitas penumpangnya mencapai 356 penumpang. Ada yang bertanya-tanya sebenarnya, ini emang laku ya nanti ya? Kan kalau Jakarta-Bandung tuh kita udah punya tol, bahkan udah ada elevated. Kita punya kereta, udah ada Argo Parahyangan. Bahkan PT KAI ini menambah untuk Jakarta-Bandung kereta panjang seperti Argo Wilis, Mutiara Selatan sekarang juga melayani Jakarta-Bandung-Jakarta saking banyaknya penumpang yang ingin menggunakan kereta. Jadi pertanyaannya bakal laku nggak sih? Apalagi tiketnya kalau dibandingin sama kereta kan cukup mahal ya. Kereta kan sekitar 150.000 lah, 110 sampai 150.000. Tapi memang feasibility studies yang sudah dilakukan mengklaim bahwa sebenarnya akan banyak penumpang dan masyarakat yang terbantu dengan adanya kereta cepat ini. Kalau kita tilik lagi ke belakang sejarahnya, sebenarnya kereta cepat ini sudah dimulai pembahasannya sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu sebenarnya Jepang ini yang masuk, yang kemungkinan akan menggarap proyek ini. Tapi ketika dibahas dan akhirnya disahkan ketika era Presiden Joko Widodo, Tiongkok masuk dan memenangkan proyek. Pertanyaannya kenapa sih kok akhirnya Tiongkok yang masuk? Jadi kalau melihat dari lamanya tahun pemberian kredit dan juga bunga antara Jepang dan Tiongkok ini sama aja. Jepang memang bunganya kecil sekali 0,1%, tapi waktunya lebih pendek 40 tahun. Sementara Tiongkok bunganya lebih besar saudara 2%, tapi lebih panjang juga nih 50 tahun. Lalu kenapa pemerintah akhirnya milih Tiongkok? Padahal kan kelihatannya Jepang lebih menguntungkan. Nah ada poin yang jadi yang sangat digarisbawahi oleh pemerintah, yaitu kalau Tiongkok mau menggunakan skema bisnis to bisnis. Jadi sama sekali tidak ada pemerintah di dalamnya. Sementara kalau Jepang menginginkan ada dana pemerintah yang digunakan sebagai jaminan. Ini sama sebenarnya skemanya dengan MRT yang sekarang dilakukan oleh JICA ya, JICA itu. Nah, kalau di Tiongkok skema yang akhirnya disahkan ini, skema bisnis to bisnis membuat pemerintah tidak perlu berutang. Jadi utang ini nantinya masuk ke konsorsium yaitu KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina, yang isinya ada konsorsium BUMN, ada Wijaya Karya, lalu ada PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara dan juga Jasa Marga. Sementara dari perusahaan Cinanya adalah Beijing Yawan. Jadi utangnya di konsorsium itu, bukan di pemerintah. Nah, dengan adanya skema bisnis to bisnis ini juga pemerintah tidak akan mensubsidi kalau nanti untuk tiket. Beda kalau MRT. Kalau MRT karena ada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, makanya bisa disubsidi tiketnya sehingga harganya seperti sekarang. Lalu apa sih kendalanya? Kalau tadi dituding banjir, sebenarnya selama proses pembangunan banyak sekali kendala-kendala yang muncul. Nih misalnya, oke kita bahas yang pertama, pembebasan lahan. Ini tuh sering banget deh kalau kita lagi proyek infrastruktur, lahan jadi masalah. Sama di kereta cepat juga, bahkan kemarin ada beberapa masalah
lahan seperti kepemilikan, lalu juga luas yang berubah-berubah membuat pembebasan lahan menjadi sangat terhambat. Yang kedua, nah ini relokasi sutet dan fasilitas umum ditambah dekat dengan pipa Pertamina. Anda ingat tahun lalu sempat meledak pipa Pertamina yang dekat dengan kereta cepat. Nah ini permasalahannya karena kereta cepat Jakarta-Bandung ini melewati jalur-jalur seperti sutet, ada pipa-pipa PDAM, pipa-pipa SPBU yang kalau di total ada 460 fasilitas umum yang harus direlokasi. Bahkan sutet aja dari 32 yang harus dipindah baru 20 yang kelar dipindah. Belum lagi ada fasilitas umum perumahan yang terlewati oleh kereta cepat ini, dan yang lagi diprotes juga adalah masalah limbah yang katanya pembuangannya tidak jelas ada di mana, dan ini nih menutup saluran air bukan hanya di daerah-daerah jalan tol tapi juga di Jawa Barat yang merupakan titik akhir dari kereta cepat ini. Nah, progres sudah 44%, ini sekarang dievaluasi. Mudah-mudahan harapannya tidak ada lagi kendala-kendala seperti ini karena memang sudah banyak sekali yang dikorbankan, sudah banyak dana yang dikeluarkan demi adanya infrastruktur untuk membantu perpindahan masyarakat dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya.